Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sebihi dengan NIM 1314210206. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis kearsipan dan pelaksanaan sistem penyajian. Pembahasan yang pertama ada pengertian arsip, yang kedua pengertian sistem penyajian, yang ketiga sistem penyajian arsip. Yang pertama pengertian arsip. Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk memusnah arsip berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, pengertian sistem penyajian. Sistem penyajian adalah suatu metode atau teknik dalam penyajian data atau informasi yang telah disimpan dalam sistem kearsipan. Sistem penyajian harus memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah dan efisien. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem penyajian yang baik antara lain: yang pertama, kemudahan penggunaan. Sistem penyajian harus mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, kecepatan. Sistem yang penyajian harus memungkinkan akses data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, akurasi. Data yang disajikan harus akurat dan terpercaya. Yang keempat, keamanan. Sistem penyajian harus terlindungi dari risiko keamanan seperti hacking atau penyalahgunaan akses data. Yang kelima, skalabilitas. Sistem penyajian harus dapat diukur atau ditingkatkan dalam hal kapasitas atau pengguna. Yang ketiga, sistem penyajian arsip. Sistem penyajian arsip adalah suatu cara atau metode untuk mengorganisir dan menyimpan arsip-arsip secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diakses, digunakan, dan dikelola. Sistem penyajian arsip yang baik dapat mempercepat proses pencarian arsip dan memudahkan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terdapat dalam arsip tersebut. Berikut adalah beberapa jenis sistem penyajian arsip yang umum digunakan. Yang pertama, sistem filing alfabetik. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan huruf awal dari judul arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan huruf alfabet dari A sampai Z. Yang kedua, sistem filing numerik. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan nomor urut yang diberikan pada setiap arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan nomor urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang ketiga, sistem filing geografis. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan lokasi geografis dari organisasi. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan negara, provinsi, kota, dan sebagainya. Yang keempat, sistem filing subjek. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan subjek atau topik dari isi arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan kategori atau topik tertentu. Yang kelima, sistem filing kombinasi. Sistem ini mengombinasikan beberapa sistem filing yang berbeda dalam satu sistem penyajian arsip, misalnya kombinasi antara sistem filing alfabetik dan subjek. Sejenis sistem penyajian arsip di atas terdapat pula beberapa hal penting perlu diperhatikan dalam penyajian arsip, antara lain: yang pertama, klasifikasi arsip. Arsip perlu diklasifikasi dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi organisasi. Yang kedua, nomor urut arsip. Arsip perlu diberi nomor urut untuk memudahkan pengelompokan dan pencarian. Yang ketiga, pencatatan arsip. Setiap arsip perlu dicatat dengan rinci dalam catatan atau daftar arsip. Yang kelima, labeling arsip. Arsip-arsip perlu diberi label atau tanda untuk mempermudah mengelompokkan dan pencarian. Yang keenam, pengamanan arsip. Arsip-arsip perlu disimpan dengan aman dan terlindungi dari bahaya seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan akibat cuaca. Yang ketujuh, pemeliharaan arsip. Arsip-arsip perlu dipelihara agar tetap dalam kondisi baik dapat digunakan kembali di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.